Yang saya dapati di Yaman atau di Tarim yang diceritakan di Indonesia itu bohong belaka. Saya pastikan itu bohong. Karena kenapa, di Tarim sendiri saja orang Tarim kebanyakan tidak percaya dia. Memang orang-orang yang punya kepentingan karena masih menjaga makan. Karena memang kan di Tarim kan banyak dana yang masuk dari negara-negara yang diiklankan oleh orang-orang. Jadi karena sulitnya ekonomi di Yaman, jadi makan di situ di pondok. Secara umum masyarakat Yaman itu mereka tidak percaya. Segelintir itu pun dari keluarga mereka sendiri yang mengakui diri mereka sendiri. Dari klannya sendiri. Klannya sendiri yang mengisbat dirinya mereka sendiri. Dan kita lihat dari kitab-kitab yang ada tentang Ba'alawi yang menulis mereka sendiri, yang mengakui nasab mereka sendiri. Bukan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan tamu yang tidak asing lagi di media sosial, yaitu Bang Nasab Palsu. Alhamdulillah beliau diberikan, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur. Yeah. Amin. Dan juga ada Pak Getoha, ini alumni dari Kairo. Dan juga sahabat-sahabat bagian pengurus pimpinan daerah Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kabupaten Purbalingga. Sebelumnya saya perlu menyapa selamat malam Pak Ustadz. Ya Pak Kiai, malam. Ada beberapa hal yang mungkin ingin kami dan teman-teman tanyakan terkait dengan pengalaman panjenengan di Yaman, dan ada beberapa statement panjenengan di media sosial. Tentunya kesempatan panjenengan berkunjung di tempat kami, tentunya ada hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan polemik nasab yang sampai hari ini sudah hampir 3 tahun ini masih bergulir di masyarakat Indonesia. Yang pertama, berdasarkan pengalaman panjenengan, kami ingin tanyakan apakah juga di Yaman itu masyarakat sana mengeluk-elukan, mengagung-agungkan klan Ba'alawi seperti halnya di Indonesia itu, dan apakah memang klan Ba'alawi di Yaman itu punya nakobah gitu. Dan mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Untuk itu monggo kepada Bang Nasab Palsu untuk menyampaikan pengalaman beliau, monggo. Baik, terima kasih Pak Kiai. Saya juga ucapin jazakumullah khair sudah mengundang ke sini. Masya Allah, makanannya enak-enak. Ada pisang goreng juga yang pernah dimakan oleh Abu Bakar bin Salim dalam kuburan. Ala kulli hal, teman-teman, tentang Yaman secara umum atau Tarim secara khusus, apakah Alawiyah atau Ba'alawi di Yaman itu ma'ruf atau terkenal seperti yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah tidak seperti itu. Kalau secara umum seperti di negeri Yaman, mereka tidak terkenal seperti yang ada di Indonesia. Itu yang pertama Pak Kiai. Terus yang kedua, bahwasanya di Yaman itu kabilah banyak sekali yang lebih mulia dan yang lebih tinggi pengaruhnya daripada klan Ba'alawi itu sendiri. Jadi kalau pertanyaan, ada yang mengatakan bahwasanya Ba'alawi ma'ruf di Indonesia, mulia seperti yang ada di Indonesia ini, itu tidak ada yang seperti itu kami dapatkan. Kalau memang santri-santri yang belajar di sana kalau dibangun dengan kejujuran dan karena takut sama Allah
Azza wa Jal, pasti mereka akan menjawab dengan apa yang saya jawab. Jadi selama kami belajar di Yaman, memang Umar bin Hafid sendiri lah yang sekarang yang mungkin dikenal oleh masyarakat yang Indonesia, itu memang pengaruhnya hanya di Tarim. Pengaruhnya di Tarim. Terus juga karena di Sihir ada pondok Ba'alawi juga di situ, dia hanya bisa di Sihir mengisi kajian. Atau yang paling itu khutbah Jumat. Kalau enggak di Mukalla. Karena ini memang kan pendekatan antara tempat Tarim dan juga Mukalla dan Sihir tadi itu. Terus Umar pun tidak seperti di Indonesia ini bisa mengumpulkan massa ribuan, ratusan ribu gitu yang datang ikuti kajiannya. Nggak ada di Yaman. Nggak pernah kami dapatkan bahwasanya ketika Umar datang di suatu tempat, orang Yaman berbondong-bondong untuk mendatangi kajiannya. Nggak ada itu. Nggak pernah didapati. Apalagi dia datang ke Aden ya, di ibu kota Janub sekarang ini. Tidak pernah selama saya beberapa tahun di Aden itu, saya lihat dia nggak pernah ada itu. Nggak pernah lihat. Jadi intinya bahwasanya pengaruh yang ada di Yaman itu tidak seperti yang diceritakan di Indonesia. Nyatanya di Yaman itu sekarang kan yang memegang, karena tidak ada pemerintah yang sah di Janub, yang memegang itu adalah kabilah-kabilah Masyeh. Yang memegang itu Yaman, bukan Ba'alawi. Kalau memang mereka punya pengaruh di Janub atau di Yaman Selatan yang tempat mereka tinggal sekarang, pasti mereka akan ikut adil di dalam mengamankan Yaman Selatan. Seperti itu. Jadi yang saya dapati di Yaman atau di Tarim yang diceritakan di Indonesia itu bohong belaka. Saya pastikan itu bohong. Karena kenapa, di Tarim sendiri saja orang Tarim kebanyakan tidak percaya dia. Memang orang-orang yang punya kepentingan karena masih menjaga makan. Karena memang kan di Tarim ini kan banyak dana yang masuk dari negara-negara yang diiklankan oleh orang-orang. Jadi karena sulitnya ekonomi di Yaman, jadi makan di situ di pondok. Jadi kalau ada kajian mau nggak mau hadir. Jadi kalau mereka mengumpulkan massa, orang massa datang ya di pondoknya aja, murid-muridnya sendiri. Nggak ada orang bilang dari kabupaten ini datang, seperti diadakan di Indonesia, seluruh penjuru datang untuk menghadirinya. Kalau di Yaman nggak ada seperti itu. Itu Pak ya. Ya, baik Ustaz. Berarti apakah juga di masyarakat Yaman itu bagian atau sebagian besar itu mengakui bahwa klan Ba'alawi ini sebagai keturunan baginda Nabi Agung Muhammad SAW? Kalau kita bilang secara umum masyarakat Yaman itu mereka tidak percaya. Segelintir itu pun dari keluarga mereka sendiri yang mengakui diri mereka sendiri. Dari klannya sendiri. Klannya sendiri yang mengisbat dirinya mereka sendiri. Dan kita lihat dari kitab-kitab yang ada tentang Ba'alawi yang menulis mereka sendiri, yang mengakui nasab mereka sendiri. Bukan orang lain. Seperti Ali Asy'aqran sendiri juga kan Habib. Klannya mereka sendiri. Jadi kita bisa lihat bahwasanya klan Ba'alawi ini bukan orang lain yang mengisbat mereka. Mereka isbat diri sendiri, mengakui diri mereka sendiri. Yang lebih parahnya lagi, mereka mengatakan Duriyah alal Duriyah, fauqud Duriyah adalah Ba'alawi. Duriyah dan di atas Duriyah, yang tingginya Duriyah itu adalah Ba'alawi. Berarti Duriyah yang lain itu rendah. Kan ngaco. Itu dalam kitab mereka sendiri tertulis. Kita nggak fitnah mereka, nggak framing mereka. Gitu loh. Itu tentang Ba'alawi Pak Kiai. Terkait Ustaz, para sejarawan kan berkaitan dengan makam Ahmad bin Isa Al-Abah itu yang disinyalirkan kuat ada di Basrah di Irak. Kemudian apakah saat panjenengan ada di sana sempat juga ke makam Ahmad bin Isa Al-Abah, dan bagaimana pandangan sejarawan di Yaman dan juga masyarakat terkait makam itu? Apakah juga membenarkan bahwa makam Ahmad bin Isa Al-Abah itu ada di
di Yaman seperti itu. Baik. Secara umum orang Yaman itu tidak pernah mengenal yang namanya Ahmad bin Isa. Di Indonesia malahan ma'ruf tentang Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi khulasonya bahwasanya Ahmad bin Isa yang dituduhkan dia adalah al-muhajirin atau dia pernah hijrah ke Yaman itu pun Ba'alawi yang tulis. Mereka itu mengisbat Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman itu di abad ke-10. Di abad ke-9. Jadi kelihatan di sini bahwasanya Ahmad bin Isa itu yang mengklaim hijrahnya dia ke Yaman itu Ba'alawi. Klan Ba'alawi. Tapi kenyataannya kan Ahmad bin Isa hidup di Basrah, di Irak, dikatakan Irak sekarang ini, negara Irak. Dia meninggal di sana, dikubur di sana, sampai detik ini kuburannya ada di sana. Ada berarti ya? Ada, kuburannya ada. Di Basra ada. Buka aja di YouTube, kuburannya Ahmad bin Isa di Basrah, Irak. Kelihatan kok. Dan ini bukan kita memframing sebuah pengakuan mereka, tapi memang nyatanya seperti itu. Terus lagi sebagai penguat bahwasanya kita sering ketemu orang Irak, syekh-syekh dari Irak datang umroh ke Saudi itu, kita tanyakan tentang Ahmad bin Isa benar nggak pernah hijrah ke Yaman. Mereka menjawab nggak pernah. Siapa yang mengkasih gelar al-muhajir itu? Kan mereka sendiri. Padahal Ahmad bin Isa itu di dalam kitab-kitab nasab di abad ke-5 sampai 6 7 itu Ahmad bin Isa itu bukan al-muhajir. Tapi al-aba an-nafat atau an-naqib. Itu gelarnya dia. Jadi kalau gelar al-muhajir itu nggak ada di abad-abad itu. Pertanyaan saya, kenapa bisa menjadi sebuah bisnis nama seseorang untuk cari keuntungan di negeri orang gitu. Jadi masyarakat Yaman sendiri tidak tahu kuburannya Ahmad bin Isa itu ada di Hadramaut apa enggak, itu ada yang tahu. Ya memang nggak ada. Iya, nggak ada. Jangankan sekelas Ahmad bin Isa, nenek moyang mereka yang masih dekat dengan mereka saja yang namanya Faqih al-Muqaddam juga tidak jelas kuburannya. Ada juga di mana? Iya. Karena ada kuburannya, karena kenapa saya meragukan kuburannya? Karena kuburannya ada dua. Ada di Seihun, ada di Tarim. Kalau masa kuburan seperti apa ada orang satu mayat punya dua, kan lari loncat lagi. Itu tentang Ahmad bin Isa. Jadi kalau bilang Ahmad bin Isa dia pernah hijrah ke Yaman itu bohong, dusta. Terima kasih Ustaz.